Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Teman-teman yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di sini ada Maida Zafir dari Bandung ya, dan teman-teman yang lain. Semoga Allah selalu menjaga kalian semuanya, selalu dalam keadaan sehat walafiat insyaallah taala. Alhamdulillah Allah begitu sayang sekali sama kita, sehingga pada hari ini di hari Sabtu jam 10:14 Allah memberikan kita kesempatan untuk sama-sama belajar lagi, menimba ilmu lagi, agar kita semakin baik lagi, agar kita mempunyai akhlak yang mulia sebagai seorang muslim. Ya, tujuan kita belajar adalah agar kita semakin baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mencari nilai dari manusia, bukan. Kita belajar itu bukan untuk nanti pamer-pamer sama teman, pamer-pamer ilmu, bukan. Kita belajar karena kita ingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Udah itu aja. Dari kecil sampai nanti kalian dewasa, kalau kalian ditanya, "Kenapa kamu belajar?" "Aku mau dapat pahala dari Allah." Ya, jangan pernah punya tujuan yang lain, adik-adik. Kayak gitu tadi aku mau belajar, soalnya diomelin sama emak. Kalau nggak belajar ntar diomelin. Ya, jangan. Ya, jangan karena diomelin sama emak baru belajar. Lah, ya. Jangan sampai belajar hatinya tidak ikhlas. Ya, kenapa kamu belajar? Iya Kak Yogi, tadi emak ngeliatin aja. Ya, katanya belajar sana, belajar. Kalau nggak belajar ntar diguyur di kamar mandi misalkan. Oh jangan teman-teman. Ya, teman-teman harus ikhlas. Ya, harus ikhlas. Bersihkan hatinya. Raihlah pahala yang Allah sudah sediakan buat kita. Ya, Allah akan menyediakan pahala yang banyak buat hati-hati yang ikhlas. Ya, buat hati-hati yang memang ingin kembali kepada Allah dalam keadaan tenang. Ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita ingin kembali kepada Allah sesuai yang tadi disebutkan dalam surat Al-Fajr. Ya, bagaimana caranya kembali kepada Allah dalam keadaan baik? Raihlah pahala sebanyak-banyaknya. Baik. Teman-teman, yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hari ini sedang ada di rumah? Lagi di rumah ya. Oke, Mariam, Jakarta di rumah. Oke, Nur Alifa. Oke, sedang ada di rumah ya. Kenapa Kak Yogi bertanya, Kak? Aku pasti di rumah, Kak. Soalnya tadi Kak Yogi lihat ada yang di mobil. Ya. Ustadz Rafif ada di rumah atau di mobil?
Di rumah. Oke, di Pinang. Sahih? Naam. Masya Allah. Sekarang teman-teman yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dilahirkan ke muka bumi, kita ditakdirkan buat hidup di bumi Allah ini yang ada gunungnya, yang ada lautannya, yang ada bintangnya, yang ada mataharinya, yang ada hutan-hutan luasnya. Ternyata Allah pun menakdirkan kita untuk tinggal di sebuah tempat yang disebut sebagai rumah. Itulah fitrahnya manusia. Ya, dan setiap makhluk hidup punya tempat tinggal masing-masing. Ikan punya rumah nggak di daratan? Nggak punya. Ikan tinggalnya di air. Ya, binatang. Bangun rumah nggak binatang? Tidak. Binatang punya rumahnya di hutan dengan cara kehidupan masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia untuk tinggal di rumah. Kata Allah, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Kata Allah, dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ayat ini menggambarkan kepada kita bahwasanya nikmat dari Allah yang diberikan kepada manusia adalah berupa rumah. Ya, berupa apa adik-adik? Berupa rumah. Sebentar ya. Oke. Nikmat yang Allah berikan berupa apa? Rumah. Wah, rumahnya warna-warni. Ya kan? Nih, rumah. Ya, oke. Ini nikmat yang Allah sediakan buat kita di muka bumi ini. Ya, semua orang ada rumah, ya, mulai dari yang kecil sampai yang rumahnya besar. Dari rumahnya yang satu lantai sampai rumahnya yang berlantai-lantai. Ya, itulah rumah yang Allah sediakan untuk manusia hidup di muka bumi ini. Adik-adik, kayaknya mau tanya dong. Kalian jujur ya, siapa yang rumahnya menurut kalian nyaman? Coba, siapa yang rumahnya, gini deh pertanyaannya, siapa yang rumahnya besar? Masya Allah, Masya Allah. Enggak, kayak juga gini deh. Sama dong. Ya, kayak mau tanya siapa yang rumahnya besar? Masya Allah, banyak ternyata. Alhamdulillah. Ya, Nayara kalau nggak salah di Emerald ya. Di BSD ya Nayara ya. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, rumahnya besar-besar. Lihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai menggambarkan loh, ketika manusia mempunyai rumah, apalagi rumahnya besar, maka itu menjadi sebuah kebahagiaan. Wah, senang banget ya kan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tuba liman malaka lisanahu wa wasi'a baituhu wa baka ala khati'atihi. Ada 3 orang yang beruntung, teman-teman sekalian. Siapakah 3 orang yang beruntung ini? Pertama, orang yang menjaga lisannya. Ya, ini orang yang beruntung. Sebab kalau manusia tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga mulutnya dari perkataan buruk, maka dia berdosa. Ini yang pertama. Yang kedua, adik-adik, orang yang beruntung kata Nabi yang rumahnya luas. Ya, yang rumahnya apa? Luas, lega. Ya, lega itu nggak harus gede sih adik-adik ya. Nah, yang rumahnya besar itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya,
itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala dan dia termasuk orang yang beruntung. Ya, maka bersyukurlah kalian yang punya rumah hari ini. Ya, Kak Yogi, aku masih ngontrak sama Umi sama Abi sama kok adik-adik. Ya, tidak apa-apa. Bagi yang belum punya, ahlan wa sahlan. Kalau kita tidak bisa punya rumah di dunia, kita berharap kepada Allah. Nanti di negeri akhirat, Allah memberikan kita rumah. Di mana? Di surga tentunya. Nah, adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian punya rumah, baik itu rumahnya yang kecil atau rumahnya yang besar atau punya apartemen atau punya rumah deh pokoknya ya, dimanapun itu, mau di kampung, mau di kota, mau di Jakarta, mau di Sumatera. Ketika kita punya rumah, ternyata Allah Subhanahu wa taala mempunyai aturan-aturan loh. Ya, Allah Subhanahu wa taala mempunyai aturan-aturan yang membuat kita semakin bahagia di rumah kita insya Allah. Ya, emang Kak Yogi kalau rumahnya besar nggak pasti bahagia Kak Yogi. Teman, Yogi mau tanya dong, kalau rumahnya besar, ada kolam renangnya, terus ada kolam renangnya, kolam ikannya juga ada, kolam buaya juga ada. Ya, berenang sama buaya teman-teman ya. Enggak ya, ada kolam ikannya, ada tamannya, ada apa lagi? Pokoknya ada semua deh, besar rumahnya. Apakah pasti bahagia teman-teman? Tidak. Ya, ternyata tidak teman-teman. Begitu banyak manusia-manusia yang punya rumah besar, akan tetapi dia tidak merasakan kebahagiaan. Lantas gimana caranya Kak Yogi? Bagaimana caranya? Apa sih adab-adab yang harus diperhatikan agar rumah kita semakin nyaman? Pertama, adik-adik, seseorang itu ketika punya rumah harus memperhatikan apa tetangganya. Apa sayang? Lihatlah, lihatlah. Nih yang harus diperhatikan ya adik-adik. Panjang amat. Lihatlah siapa, lihatlah siapa tetangganya. Lihatlah siapa tetangganya. Ini yang harus dilihat pertama kali adik-adik. Ya. Emangnya kenapa Kak Yogi? Kan aku tinggal di rumah aku sendiri. Ya, ngapain aku ngelihat-ngelihat ke tetangga? Ya, biarin aja tetangga. Kan tidurnya sendiri beda rumahnya. Dalam Islam adik-adik, kalau kita ada rumah harus melihat ke tetangga. Kemana ngelihatnya? Ke tetangga. Sahih? Nah, kita melihat ke tetangga kita. Kanan, ada sebelah kiri, ada depan, ada belakang, ada di bawah. Di bawah, emangnya ada rumah lagi di bawah. Ya, ada di atas rumahnya. Di atas lagi gitu ya. Adik-adik, kita harus lihat kanan kiri tetangga kita agar kita bahagia. Sebab adik-adik sekalian, ketika kita punya tetangga yang tidak baik, maka rumahnya juga nggak enak adik-adik. Ada tetangga yang setiap hari teriak-teriak, oi, oi, oi. Ya, berisik. Ya kan?
Ada lagi tetangga, orang lagi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia malah nyetel dangdut, misalkan. Aduh, ya, tambah pusing deh. Ya, malah nyetel musik besar-besar. Padahal kita sedang mendengarkan azan. Padahal kita mau mengaji. Maka yang paling penting adalah lihat tetangganya adik-adik. Apalagi sampai ada tetangga misalkan. Tetangga kanan kirinya ternyata beragama selain Islam. Ini berbahaya sayang. Ya, ini sangat berbahaya apabila kalian bermain dengan tetangga yang sebelahnya non-muslim misalkan. Kemudian kalian diajarkan agama mereka, maka dikhawatirkan nanti terkena syubhat atau terkena virus-virus jahat dari mereka. Jadi kalian bilang sama Abi, sama Umi, Abi, Umi, kalau nanti beli rumah, misalkan, kan sekarang misalkan belum ada rumah, Abi, Umi, nanti kalau mau beli rumah, lihat tetangganya ya, Bi. Ya, lihat tetangganya. Coba tetangganya muslim atau bukan. Tetangganya baik atau bukan. Tetangganya penjahat atau bukan. Harus kita ketahui adik-adik. Kalian tentu nggak mau kan tinggal di sebelah rumahnya ternyata tukang pencuri misalkan. Nggak mau dong ya. Ntar yang ada rumah kalian dikit-dikit dicuri. Ya, naruh besi di luar, hilang. Tutup naruh kursi di luar, hilang misal. Kan nggak nyaman. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan. Ya, apa kata Nabi? Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Sampai 3 kali Nabi bilang, demi Allah la yu'minu. Tidak beriman. Tidak beriman. Apalagi? Tidak beriman lagi. Masya Allah, sampai 3 kali Nabi bilang. Kila man ya Rasulullah. Kemudian kata para sahabat, siapa ya Rasulullah yang tidak beriman? Kalau di zaman itu tidak beriman, sesuatu yang besar. Siapa Rasulullah yang tidak beriman? Alladzi la ya'man jaruhu la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Siapa yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Adalah orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ya, misalkan sebelah rumah kita selalu nyetel musik, kan mengganggu adik-adik ya. Kalian misalkan ada orang nih, terus nyetel musik kuat. Kalian terganggu atau tidak adik-adik? Wah, terganggu banget Kak Yogi. Apalagi kalau aku lagi belajar. Misalkan, aku lagi ulangan, aku butuh konsentrasi, aku berpikir, aku lagi kajian misalkan, terus tiba-tiba ada yang berisik, pasti terganggu. Adik-adik, ini trik pertama, sekilas ada tentang rumah. Ya, perhatikan siapa tetangga kita. Kalau di sekitar adik-adik ada tetangga yang kurang baik, maka ahsannya, lebih baiknya kalian jangan bermain dengannya. Kurangi porsinya, hindari. Kak Yogi, berarti ntar kita musuhin aja ya Kak Yogi. Kalau ada tetangga yang jahat, kita lempar aja rumahnya pakai batu misalkan. Oh jangan, ya. Wah, ntar Kak Yogi lagi yang disalahin. Bukan. Keburukan tidak boleh dibalas dengan keburukan. Ada orang nih jahat sama kita. Jangan dibalas kejahatannya, biarkan Allah yang membalas. Tapi kita sebagai seorang muslim hindari dulu. Ya, Kak Yogi tinggal beberapa meter dari sini, ya, dikatakan ada seorang anak yang beragama Nasrani kalau nggak salah. Ya, beragama Nasrani. Kemudian kalau lagi bermain,
Kalau lagi bermain, padahal masih anak kecil adik-adik. Ya, kalau lagi bermain sambil bawa-bawa nama Tuhan, mengajarkan agama Nasrani, boleh nggak kita ikutin? Nggak. Ya, nggak boleh. Makanya Kak Yogi pesan sama anak-anak yang Muslim, jangan, tidak usah bermain dulu, berbahaya. Ya, nanti kalian bisa diajak untuk cinta terhadap agama mereka. Ya, nah adik-adik juga sebagai seorang Muslim tidak boleh mengganggu tetangga. Ya, kalau kita punya rumah bertetangga, kasih tetangganya makanan di sore hari, ya kan? Misalkan kalian masak, ya terutama emak-emak di sini, ya ada emak-emak cantik-cantik di sini, emak-emak unyu-unyu, ya. Oh, emak-emak bukan emak-emak ya, adik-adik ya. Ada adik-adik unyu-unyu di sini. Kalau nanti sudah dewasa, bisa memasak, masak. Kasih tetangganya masakan nih. Tadi aku bikin masakan. Ya, nih siapa tahu suka. Ya, oh dikasih ke tetangga yang sebelah kiri. Nih, tadi aku masak. Nih, siapa tahu kamu suka. Atau kalian punya makanan apapun. Kalian coba berbagi. Nih, tadi ada sedikit sambal jengkol. Nih, tadi masak jengkol 1 kilo. Banyak banget masaknya 1 kilo. Ya udah nggak apa-apa. Ya, karena masak jengkolnya banyak 1 kilo, kasih ke tetangganya. Biar semuanya bau jengkol ya. Nah, adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kehidupan agar rumah kita semakin nyaman. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua rumah di muka bumi ini. Amin. Rumah yang luas, rumah yang lega, rumah yang di dalamnya membawakan banyak manfaat. Ini yang pertama adik-adik sekalian ya, yaitu lihat dulu ke siapa sih kita bertetangga. Kalau tetangganya muslim, maka bermuamalah dengan baik. Kalau non-muslim, tetap bermuamalah, tapi jangan jadikan dia sebagai sahabat dekat kalian. Kemudian adik-adik yang kalian dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekilas tentang rumah yang sering terlupakan oleh kita. Ketika kalian masuk, misalkan, bacalah apa sayang? Bacalah Bismillah. Ya, bacalah, bacalah Bismillah. Ini penting sekali nih adik-adik. Ya, kita disuruh menyebut nama Allah ketika kita sedang masuk rumah. Ya, ini bikin rumah kita tuh adem gitu loh adik-adik. Bikin rumahnya kita nyaman. Walaupun rumahnya kecil sekalipun. Ya, walaupun rumahnya kecil, tapi kalau kita masuk, anak soleh pulang dari sekolah, anak soleh pulang dari kajian, misalkan. Ya, kemudian masuk, Assalamualaikum, Bismillah. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Bu. Aku pulang. Misalkan. Masya Allah, rumahnya jadi indah. Tapi kalau misalkan baru masuk rumah dah, ya emaknya langsung keluar. Kenapa nak? Kenapa nak? Ya pulang masuk-masuk nangis. Ya, kenapa nak? Tadi nyemplung ke comberan. Oh, emaknya bukan mau nolong, emaknya malah ketawa ntar ya. Gitu ya adik-adik. Nah, ketika pulang ke rumah, teman-teman, bacalah Bismillah. Ya, masuk ke rumah nih, copot sandalnya. Ya, jangan dilempar ke orang ya sandalnya ya. Taruh di tempatnya. Oke, taruh di tempat sandal yang rapi. Sudah ditaruh, mau masuk ke dalam rumah, baca Bismillah. Bismillah. Sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab kalau kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ada yang kabur loh. Oh, siapa Kak Yogi yang kabur? Hah, siapa yang kabur? Kira-kira siapa yang kabur adik-adik? Kita masuk nih. Bismillah. Oh, kabur. Kira-kira siapa yang kabur? Setan yang kabur.
Ya, alhamdulillah kalau setannya bisa kabur adik-adik sekalian. Ya, justru kita memang nggak mau dideketin sama setan. Makanya bacalah basmalah adik-adik sekalian. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iza dakhala rajulu baitahu fadzakara Allah inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitanu la mabita." Ya, la mabita lakum wala asya. Ya, kalau kalian masuk ke dalam rumah menyebut bismillah sambil berzikir. Nanti selepas baca bismillah berzikir sambil ngaji, sambil hafalan. Setannya langsung bilang, aduh, orang ini baca bismillah, orang ini menyebut nama Allah. La mabita wala asya'a. Tidak ada makan malam nih. Gak ada tempat nginep lagi. Padahal tadi mau tidur. Bareng-bareng tuh sama yang hidungnya pesek misalkan. Oh, enggak. Padahal tadi mau bareng-bareng tuh nemenin dia mau tidur misalkan. Setannya kabur. Padahal kita cuma baca basmalah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka anak saleh dan salihah lisannya tidak akan pernah kering dari berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir kepada Allah, setan tidak mau deket-deket sama kita. Ya, makanya adik-adik kalau masuk rumah, jangan lupa tuh, ya, baca bismillah, bismillah. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Pak. Aku udah pulang. Ya, aku udah sampai rumah, misalkan. Kasih kode terlebih dahulu. Ya, jangan sampai masuk, lempar sendal, lempar sepatu, godor-godor pintu, ya, kemudian masuk tidak salam, tidak permisi, tidak baca bismillah. Nanti kata syaitan, apa coba? Adraktumul mabita. Kata syaitannya, kamu mendapatkan tempat nginep malam ini. Kamu dapat hotel istimewa karena anak ini tidak membaca bismillah, tidak menyebut nama Allah. Kita dapat hotel untuk menginap malam ini. Adraktumul mabita wal asya. Kamu mendapatkan tempat menginap dan kamu mendapatkan makan malam. Siapa makan malamnya? Kalian. Ya, maka dari itu teman-teman, baca bismillah kan gampang, ya kan? Kayak aja bisa sebentar. Bismillah. Selesai. Ya, dengan cara seperti itu, setan tidak akan menginap di rumah kita. Setan tidak akan mendapatkan tempat untuk mendekati kita. Kemudian adik-adik, rahimani wa rahimakumullah. Salah satu ada tentang rumah kita juga adik-adik, agar rumah kita itu tentram. Ya, yang ketiga jangan ada, jangan ada anjing. Ya, jangan ada anjing. Dan jangan ada anjing dan gambar. Jangan ada anjing dan gambar. Bernyawa. Bernyawa. Jangan ada anjing dan gambar bernyawa, adik-adik sekalian. Ya, dua ini hindari sebisa mungkin. Ya, pertama adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, hewan anjing. Ya, kok Kak Yogi kok ngomongnya kasar sih? Nih, ya, kok Kak Yogi bilang anjing? Boleh nggak sih bilang anjing?
Boleh ya sayang ya. Yang tidak boleh, anjing itu binatang ciptaan siapa sayang? Ciptaan Allah. Bahkan dalam Al-Quran Allah sebutkan di dalam kisah Ashabul Kahfi. Ya kan? Yang nggak boleh itu bilang anjing ketika kita bilang ini untuk manusia. Ini haram. Ya, nggak boleh. Ya. Nah adik-adik, ketika ada anjing di rumah, kita bercerita dari anjing yang paling galak dulu deh. Anjingnya besar, hitam. Ya, kalau kita lewat, cukup, 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 waduh. Ya, perhatikan, itu kan ganggu. Ya, mengganggu sekali adik-adik sekalian. Kak Yogi waktu di kampung ya, waktu di kampung Kak Yogi pernah mau berangkat sholat subuh. Waktu itu Kak Yogi masih kelas 6 SD. Ya, habis sahur, pengen berangkat sholat ke masjid, ada anjing. Ya, ada anjing. Biasanya anjingnya nggak pernah ngejar. Ya, ketika itu pas kayak lewat karena gelap, anjingnya udah kayak masih tenang. Oh, jangan lari, jangan lari, jangan lari. Oh, habis itu dia ngejar beneran. Wah, wah. Kayak langsung teriak-teriak. Wah, ma. Ya, ini kejadian berarti kelas Kayogi waktu kelas 6 SD. Kayogi masih ingat sampai sarung Kayogi sobek. Karena habis itu jatuh. Ya, lihat, kita jahat berarti sama tetangga kita kalau kita punya anjing, ya enggak? Itu dari sisi tetangga. Ya, anak-anak kecil mau lewat kasihan. Bagaimana kalau yang dikejar anak-anak misalkan kelas 2 atau adik-adik balita yang lagi bermain tiba-tiba dikejar sama anjing kan kasihan. Ya, ini dari anjing yang besar. Dari anjing yang kecil, sekecil anjing, sekecil apapun anjingnya adik-adik, mau lucu, yang bulunya disalonin tiap hari, ya, yang bulunya di rebonding, ya, bener nggak rebonding? Ya, yang bulunya di shampooin mungkin pakai rejoice, ya, pakai apa aja deh, ya, halus bulunya, lucu, tetap nggak boleh sayang. Ya, tidak boleh bagi seorang muslim memelihara anjing di mana sayang? Memelihara anjing di dalam rumahnya ataupun di luar rumahnya. Apa akibatnya Kak Yogi? Akibatnya la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Malaikat tidak akan mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat apa sayang? Dapat anjing. Bagaimana kita nanti bisa dapatkan dicatat pahalanya? Bagaimana kita mau mendapatkan kebaikan? Malaikat aja nggak mau masuk. Ya, dan kalian tahu orang yang memelihara anjing di dalam rumahnya seorang muslim, maka pahalanya dikurangi setiap hari. Waduh, ya udah sholatnya jarang, ngaji nggak pernah, melihara anjing, pahalanya mau dapat dari mana? Ya kan? Maka jangan dipelihara. Ya, walaupun anjingnya lucu, kalian jangan tertipu. Umi itu kuku, lucu banget, Umi imut-imut. Jangan. Seimut-imutnya anjing, adik-adik, tetap tidak boleh di dalam agama Islam. Kalau adik-adik mau memelihara, kan bisa kasih yang lain. Melihara kucing. Ya kan? Pelihara kucing. Nah, pelihara kucing yang baik, ya, jangan disiksa, dikasih makanan, ya kan? Dirawat, tuh ada yang bawa kucing, Masya Allah. Itu nggak apa-apa. Ya, itu binatang yang memang disayang. Ya, adapun anjing maka jangan. Ya, kemudian tidak ada gambar bernyawa adik-adik. Nah, biasanya ada di rumah kan suka memanjang foto misalkan ya. Foto lagi di mana gitu, dikosongin aja apa namanya? Dikosongin aja temboknya. Tidak ada foto, dicat, sudah rapih kelihatan lega. Ya, apalagi sambil masang foto melet. Misalkan ya. Udah fotonya melet, dicucinya besar, ditaruh di rumah, dipajang lagi. Aduh. Ya, ada lagi yang majang foto giginya lagi ompong, senyum, giting. Ya. Ya Allah, jangan adik-adik. Ya, jadi jangan pasang gambar bernyawa ketika ada di rumah. Kalau sesuatu ada matanya dibalik,
Misalkan ada tas. Iya, ada tas nih. Tas naro ada gambarnya di balik tasnya. Ya. Kadang kan sekarang mainan anak-anak atau tas anak-anak tidak bisa terlepas dari ada matanya gitu ya. Kalian tutupin. Ya, ada buku-buku, kalian tutupin. Ya, apalagi yang ada di tembok-tembok seperti itu, memajang foto, ya, maka itu tidak boleh. Ya, apalagi foto seorang perempuan, misalkan foto Umi, foto kalian yang sudah dewasa, maka jangan adik-adik sekalian. Ini pesan Kak Yogi, apalagi buat teman-teman yang perempuan nih. Iya, teman-teman yang perempuan, jangan suka mengupload foto di media sosial juga. Tidak perlu. Ya, perempuan itu harus tertutup. Perempuan itu harus menjadi perhiasan yang tersembunyi adik-adik sekalian. Ya. Nah, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, kalau misalkan nanti ternyata aduh iya ya di rumah aku lagi ada foto, nanti aku coba bilang deh sama Umi. Nah, ya, adik-adik sampaikan, Umi, tadi pas aku kajian, kata Kak Yogi kalau misalkan ada foto, nanti malaikat nggak mau masuk. Ya, pelan-pelan bilangnya. Ya, nanti malaikatnya nggak mau masuk loh, Mi. Rugi banget kan? Kita sudah dikasih nikmat dari Allah berupa rumah, tapi tidak ada malaikat yang mau masuk. Itu adik-adik sekalian. Nah, kemudian adik-adik yang keempat, dan ini yang terakhir adalah, ini yang terkadang juga menjadi sebuah kelupaan. Semoga nanti adab berikutnya masih tetap belajar tentang adab tentang rumah ya sayangnya. Yang keempat adalah matikan nah, matikan lampu ya. Matikan lampu ini yang memang harus disampaikan juga kepada kita semuanya. Matikan lampu ketika tidur ya. Matikan lampu ketika tidur. Ya. Matikan lampu ketika tidur, adik-adik sekalian. Siapa yang terbiasa seperti ini? Ada insya Allah ya. Alhamdulillah. Nah. Kalau menurut adik-adik, kenapa sih kita itu disuruh sama Nabi untuk mematikan lampu ketika tidur? Agar tidak terjadi, apa coba? Agar tidak terjadi kebakaran. Ya, orang kalau sedang tidur, adik-adik, ketika dipanggil, oh kebakaran. Namanya orang sedang ngorok, adik-adik. Ada kebakaran. Ya udah tidur lagi yuk. Aduh, ya banyak yang seperti itu adik-adik sekalian. Kata orang di luar, kebakaran. Ah, ada kebakaran. Masih malam kok kebakaran sih. Ya dah tidur lagi dah. Ya, Masya Allah. Namanya juga orang sedang tidur ya adik-adik ya. Makanya Nabi memerintahkan untuk mematikan lampu. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tutuplah bejana, tutuplah pintu, matikanlah lampu, karena bisa jadi tikus menyeret sumbu lampumu sehingga menyebabkan rumahmu terbakar. Kalau di zaman dahulu, tentu tidak ada listrik. Di zaman dahulu pakai sumbu api. Apabila ditarik sama tikus, apinya tersebar ke dalam rumah, maka rumahnya terbakar. Ya, makanya Nabi perintahkan untuk dimatikan. Begitupun dengan lampu. Ya, begitu banyak adik-adik kita dengar kabar-kabar di berita, rumah-rumah yang terbakar karena adanya lampu. Maka sunnahnya adik-adik ketika tidur, lampunya dimatikan. Ya, siapa yang suka
kalau lagi tidur lampunya dimatikan? Alhamdulillah. Ya, Kak Yogi sendiri kalau misalkan lagi tidur, kemudian ada lampu di atasnya silau, nggak bisa tidur, cuma bisa ngorok aja. Oh, enggak ya, tetap nggak bisa tidur, susah, harus dimatikan. Ya, maka sunnahnya dimatikan, matikan. Kalian kalau mau tidur, ingatkan Umi. Umi, tadi kompornya sudah dimatikan belum? Umi, tadi kulkasnya gimana? Sudah dilihat belum? Umi, lampu yang di dapur gimana? Sudah dimatikan atau belum? Dicek adik-adik. Ya, kenapa? Karena kita harus menjaga rumah kita amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam riwayat lain Nabi mengatakan iza nimtum fa'atfi'u sirajakum. Fa inna syaitana ya dulu mislah hadhihi ala hadhihi fayahriqukum. Ya, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mau tidur, maka matikanlah lampu ya peneranganmu karena setan mengarahkan tikus untuk menggigit lampumu semacam ini agar dapat membakarmu. Masya Allah. Ya, kalau di zaman kita sekarang tidak ada lampu yang pakai api gitu ya. Kalau sekarang kita semuanya pakai lampu listrik. Nah, ketika kalian hendak tidur maka dimatikan lampunya. Ya, ini akan menjadikan rumah kita, adik-adik sekalian, tenang, ya, bahagia, nyaman, gitu ya. Nggak harus pergi ke hotel, ya, nggak harus pergi ke hotel. Di rumah sendiri pun kita akan merasakan bahagia kalau kita mengikuti aturan-aturan dan sunnah-sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini 4 poin yang pertama. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana adab-adab di dalam rumah dengan beberapa poin tambahannya. Wallahu ta'ala alam bi-ashawab. Dari 4 ini kita coba membahas, saling bercerita, saling berbagi apa sih kejadian yang mirip-mirip dengan 4 poin yang tadi Kak Yogi telah sampaikan. Wallahu alam bi-ashawab. Jikalau ada yang hendak bertanya bisa raise hand seperti biasa, nanti akan dibukakan oleh Umalubana insyaallah ta'ala. Nah, Insyaallah barakallahu fiik ya Yogi. nah, kita ngobrol-ngobrol sejenak dengan adik-adik di sini. Mungkin ada Kak Yogi di rumahku, misalkan mati lampu. Oh, di sini ada Fahri. Kata Fahri, Kak, kalau lampu kecil boleh nggak Kak Yogi? Silakan Fahri. Ya, mungkin kita kalau gelap total, bingung nanti pas bangun nggak kelihatan gitu ya Fahri ya. Nah, silakan bisa ditrik dengan lampu yang kecil, ya, yang tidak terlalu terang, dan pastikan lampu tersebut tidak berbahaya tentunya. Ya, wallahu a'lam ya Fani. Nah, kayak gini ada yang mau bertanya, udah raise hand, namanya Kaisa dari Cimahi, Kak. Masya Allah, tafadhal. Fadli Kaisa. Sudah dibuka mic-nya sayang, tinggal di klik. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Kalau di rumah anak itu lampunya biasanya nggak dimatiin karena kalau duduk di kamar kakak itu kalau itu biasa. Oke, tayyib lah bahasa. Nah, tentu di sini ada hukum di mana hukumnya al-amru di sininya bukan lil wujub tentunya ya. Ada beberapa keadaan di mana kita tidak bisa untuk tidak menggunakan lampu. Maka ini keluar dari yang tadi kita bicarakan sayang. Ya, mungkin ada sebagian adik-adik yang takut gelap. Ya, Kak Yogi aku tidurnya pasti lampunya dinyalain karena aku takut gelap. Nah, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi Kak dari Nazmin dari Depok. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman saya yang non-muslim. Pada saat saya manggil teman saya, dia langsung nyelonong masuk ke dalam rumah tanpa bilang permisi. Itu gimana ya Kak? Padahal saya nggak manggil dia, tapi dia langsung main keluar, lalu dia langsung masuk ke rumah teman saya.
Taib. Masuk ke rumah kamu gitu maksudnya ya? Enggak, masuk ke rumah teman saya. Oh, nah, mumtaz. Nah, baiknya dikasih tahu, ya, baiknya dinasehatin bahwasanya ketika hendak masuk ke rumah orang, kita hendaknya permisi. Karena kenapa kita harus permisi? Terkadang ada orang yang mau menerima tamu, ada juga orang yang tidak mau menerima tamu, gitu. Apalagi tiba-tiba nyelonong masuk, maka ini bukan bagian dari adab seorang muslim. Ya, izin terlebih dahulu. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku boleh masuk nggak? Saya boleh masuk nggak? Ya, kalau tidak boleh masuk, maka tidak kita masuk ke dalamnya. Ya, Allah a'lam bishawab. Quran Kak Yogi. Al-afu. Ada lagi Kak Yogi dari Rania Rafa dari Ciledug. Naam, tafadhal. Silakan Rania. Assalamualaikum Kak Yogi. Aku mau Waalaikumsalam. tanya, kan di rumah nenek aku banyak bingkai foto. Kalau aku sholat, malaikat nyatet nggak ya? Allahu a'lam bishawab. Dari zahir hadis seperti ini, maka untuk kehati-hatian, maka baiknya kedepannya bilang sama nenek untuk mencopot fotonya, ya, gambar bernyawa dia intinya ya dalam rumah tersebut. Adapun yang sudah berlalu, maka Allah a'lam bishawab, karena kita tidak berdiri di atas ilmu, karena kita tidak tahu, ya, Allah maafkan dan Allah akan menerima segala ibadah kita. Wallahu a'lam. Ya, jadi apa yang Mumtaz. Nah, apa yang sudah berlalu sayang, karena kita tidak tahu, maka Allah akan ampuni. Ya, Allah akan terima ibadah kita, Allah akan maafkan kesalahan kita. Tapi kalau kita sudah tahu, maka hendaknya kita hindari. Ya, kalau di rumah nenek ternyata banyak foto, maka cari tempat yang lain lebih. Nah, ahlan wa sahlan, nah ya Ahmad. Ya, dari Akbar Kak dari Bandung. Nah. Silakan Akbar. Labai. Ana mau tanya, adik Ana suka menggambar, tapi gak ada matanya, boleh gak ya dipajang? Naam, ahsan, barakallahu fikum. Dan ini sebenarnya adalah syarat gambar tersebut boleh dipajang. Artinya, ketika kita menggambar, jangan sempurna. Itu untuk kehati-hatiannya. Ya. Banyak Kak, gambarnya ini. Oh, banyak. Misalkan jangan dikasih mata, ya, gambarnya cukup misalkan. Masih ada matanya, mau dicopot. Masya Allah. Boleh. Masya Allah. Nanti bisa ditutup matanya dengan apa misalkan. Karena sekali lagi untuk kehati-hatian kita baiknya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Waalaikumsalam. Ada adik Ashila nih Kak mau bertanya. Nah, Masya Allah, tafadhol. Silakan adik Ashila. Kak, baik Kak. Kak Asila mau nanya, setan itu kalau tidur matikan lampu tidak? Nah, setan itu kalau tidur matikan lampu atau tidak? Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Wallahu a'lam bi as-shawab. Kak Yogi tidak mengetahuinya sayang. Nah, apakah setan mematikan lampu sehingga kita harus yukhalif kebiasaan setan, misalkan karena setan menghidupkan lampu jadi kita mematikan lampu? Wallahu a'lam. Kak Yogi belum tahu sayang. Nah, pertanyaan di chat dulu ya Kak. Nah, Kak, bagaimana kalau seorang teman muslim yang memelihara anjing tapi tidak mengganggu orang lain? Nah, dia tetap merugi. Nggak boleh ya Kak ya? Tetap kehilangan pahala. 2 qirat. 1 qirat itu seperti 1 gunung Uhud. Waduh, kehilangan pahala sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu luas banget adik-adik. Kalau pahala kita kehilangan sebesar itu setiap harinya, maka kita pastikan tidak mempunyai
pahala. Maka seorang muslim, walaupun dia taat, kemudian anjingnya tidak mengganggu, tetap dia akan merugi. Dia akan kehilangan pahala. Ya, memelihara anjing itu sebuah kedaruratan. Misalkan tinggalnya di hutan, ya, tinggalnya di hutan, kemudian dikhawatirkan ada binatang buas masuk kalau nggak dikasih kode sama anjing, orangnya nggak bisa bangun, misalkan. Ya, itu baru berbicara tentang hukum yang lain. Adapun kalau cuma pelihara, maka sebaiknya jangan. Nah, Ada yang bertanya lagi dari Agatha, Kak. Boleh nggak di rumah ada boneka? Taib, mengenai boneka, adik-adik, ya, mengenai boneka, teman yang bertanya siapa tadi namanya? Agatha. Agatha, Agatha perempuan kan ya? Kayaknya belum lihat soalnya. Taib, adik soleh ada Agatha. Kalau boneka tersebut untuk perempuan, maka wallahu taala a'lam bi'ashawab, tidak apa-apa untuk anak-anak loh ya. Kenapa? Karena dahulu Aisyah radhiyallahu taala anha bermain boneka. Ya, bersandar kepada riwayat ini, maka untuk anak kecil perempuan, ya, maka tidak apa boleh dengan tujuan apa? Supaya nanti jiwa keibuannya muncul, supaya jadi perempuan, tumbuh jadi perempuan yang baik. Biasanya kan kalau misalkan adik-adik yang perempuan main boneka, gitu ya, seperti menggendong anak sendiri, ya. Maka di sini tidak apa-apa. Wallahu taala alam bisawab. Tapi buat kehati-hatian lagi, pilih boneka yang tidak full full face ya. Wajahnya kan ada, hidungnya nggak ada. Pernah lihat nggak boneka tapi nggak ada hidungnya? Ada ya, lucu-lucu kok. Ya, ada yang nggak ada ininya, ya, nggak ada matanya. Ya, usahakan yang seperti itu untuk kehati-hatian. Tapi kalau sudah ada boneka dalam rumah, maka wallahu alam tidak apa-apa. Ya, wallahu alam tidak apa. Nah, tapi sekali lagi berhati-hati itu lebih baik. Nah, ada yang resen Kak, Ibnu dari Depok. Silakan. Ahlan wa sahlan. Ini no. Kak Yogi. Nah, lah baik. Di rumah nenek aku kan ada sepupu aku, terus dia dengerin musik, terus aku harus ngapain Kak? Nah, aku harus ngapain Kak? Harus menghindar. Ya, harus menghindar. Apalagi kalau kakak yang bertanya punya hafalan Al-Quran. Ya, itu sangat berbahaya. Ya, apapun itu yang mengandung musik, maka jangan kalian dengarkan. Ya, kalau sudah ada musiknya, kecilin misalkan. Biasanya kalau nonton YouTube. Cara ngasih taunya gimana Kak Yogi? Nah, cara ngasih taunya, kasih tahu pelan-pelan. Oh, ternyata musik itu nggak boleh loh, misalkan gitu. Nanti kamu nggak bisa ngafalin Al-Quran, misalkan gitu. Ya, kasih tahu. Orang yang bermusik tidak akan bisa menghafalkan Al-Quran. Sekalipun bisa menghafalkan Al-Quran, hafalannya cuma ada di sini adik-adik. Di tenggorokannya aja, tidak sampai ke hatinya. Tidak dapat merasakinya. Ya, wallahu a'lam bi-ashawab. Syukron Kak. Al-afwan as-salih. Ada Dio Kak yang bertanya. Silakan Dio. Tafadhal. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, sebenarnya saya sudah mencoba untuk membaca beberapa buku tentang ini, tapi saya masih belum terlalu ngerti gitu. Apa hukumnya menerima hadiah dari, ibarat ya, andai kata ada seorang non-muslim yang mau beri kita hadiah Natal kepada kita, apa kita harus menerimanya atau bagaimana Kak Yogi? Saya masih kurang yakin soalnya. Nah, ahlan. Ketika ada Natalan, tentu Natalan adalah salah satu syiar atau ajaran dari agama Nasrani.
Ya, kita bermuamalah boleh dengan orang Muslim, dengan orang Nasrani. Hidup bertetangga silakan. Tapi kalau sudah menyangkut tentang urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Ya, buat kalian agama kalian, buat aku agamaku. Kalau kalian merayakan ibadah kalian, jangan memberikan apapun. Kalau kalian ternyata diberikan sesuatu, jangan diterima. Ya, kalian tolak, kalian singkirkan saja. Ya, kenapa? Karena dengan menerima bantuan atau hadiah dari orang yang non-Muslim, akan timbul di hati kita lama-lama. Aduh, ternyata dia baik ya. Aduh, ternyata agamanya mengajarkan kebaikan juga. Lah, katakan, ketika sesuatu itu berurusan dengan agama, misalkan kalian, Dio tanya dulu, ini hadiah apa ya? Oh, ini hadiah dari Natalan. Maka bilang, baik-baik. Maaf ya, aku tidak menerima hadiah Natalan. Sampaikan, nggak apa-apa. Tegas. Ya, orang Nabi disuruh bilang tegas sama Allah ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya, tapi tentunya dengan hikmah juga, bukan berarti tegas, marah-marah, dasar, emangnya nggak tahu saya orang Muslim, misalkan. Jangan. Ya, ngomongnya pelan-pelan. Ya, maaf ya, saya nggak menerima hadiah Natalan. Ya, kayak Yogi kalau sudah bilang seperti itu, kayak Yogi bilang aja kok, maaf ya, saya nggak menerima Natalan. Atau acara-acara yang bid'ah, sekalian. Ya, maaf ya, saya nggak melakukan acara tersebut. Selesai. Nanti orang yang marah, ya terserah orangnya. Gitu. Wallahu a'lam. Ayo, Kak Yogi mau mencoba menjawab pertanyaan dari Fakhira, ada 3 poin ya. Di sini Uma Ahmad, Fakhira dari BSD. Assalamualaikum Kak Yogi. Anak punya 3 pertanyaan. 1, Kak, di rumah Ana banyak non-Muslim. Apa harus pindah? Nah, jika lo bisa, bumi Allah itu luas. Ya, kalau misalkan Umi dan Abi punya keluangan rezeki, misalkan, ya, kemudian ada rezekinya lebih, ada tempat tinggal yang lebih baik, maka tidak apa-apa, pindah. Bumi Allah luas, hijrah. Tapi ternyata keadaannya belum memungkinkan, kemudian belum ada rezeki, maka bersabar. Ya, bersabar. Tapi adik-adik, lingkungan itu bikin kita bahagia loh. Kak Yogi pernah pergi ke Radio Roja, ya, ke Radio Roja di sekitar Asyatibi, ya. Itu lingkungannya bikin bahagia banget adik-adik. Kenapa? Mereka adalah anak-anak yang terdidik dengan lingkungan yang baik. Ya, mereka ngucapin salam sampai anak-anak kecil. Anak-anak kecil ketemu bapak-bapak, ketemu abang-abang tukang apa aja ngucapin salam. Masya Allah. Ya, lingkungannya bagus banget. Dan lingkungan itu mempengaruhi kita, sayang. Kalau lingkungannya baik, maka kita pun akan jadi baik. Ya, kalau bisa pindah-pindah, kalau bisa bersabar dan pasang strategi agar tidak terkena syubhat orang-orang non-Muslim. Kemudian Kak, kalau di rumah ada gambar mata tapi matanya tertutup, apa tetap harus ditutup? Wallahu a'lam bishawab. Na'am. Ya, karena batasannya itu sebenarnya kepala adik-adik. Kalau bisa gambar itu nggak ada kepalanya. Atau kalau mau ada gambar kepalanya terpisah. Ya, dengan badannya, dengan tidak membuka matanya. Ya, wallahu a'lam. Pembahasan yang luas ya sayangnya. Yeah. Ini banyak pesan ke bawah, coba kita cek. Ini ada yang bertanya juga nih Kak, kalau di buku pelajaran kan banyak makhluk bergambar, bernyawa, betul. Itu bagaimana Kak? Betul. Nah, ya siasatnya beli aja label apa tuh namanya Tom and Jerry. Label yang putih itu ya Kak ya? Label yang putih, ya matanya ditutup sedikit demi sedikit. Kak Yogi juga punya buku-buku yang belum Kak Yogi tutup, seperti ini contohnya. Ya. Kita tidak bisa terhindar dari seperti ini adik-adik. Ya, kita tidak bisa terhindar karena memang buat pendidikan, buat taklim itu diambil secara umum. Maka kita bisa menutupnya dengan beli label yang kecil. Ya, buku ini adik-adik, buku ini padahal yang nulis orang Arab, para masyayikh, para doktor, ya, akan tetapi masih sulit terhindar dari yang namanya mata. Maka adik-adik tutup, ya, tutup
Bukan berarti dicoret-coret terus dibikin jenggot, bukan. Ya, dibikin kumis, jangan. Ya, ditutup aja dengan rapat, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masih bisa Kak? cukup. Banyak sekali soalnya. Ada 5 menit lagi insya Allah ya. Karena sudah mendekati zuhur. Tafadhal. Beberapa banyak yang sama ya pertanyaannya Kak, seperti memajang foto di kamar tuh nggak boleh kan ya Kak ya? Tadi sudah dibahas. Jangan. Baiknya jangan ya, usahakan untuk tidak memajang apapun. Kan kalau gambar dinding kita polos kan kelihatannya enak. Ya, kelihatan lega, kelihatan tidak sempit rumahnya, ya. Allahu a'lam. Dari Elvina. Kak, tadi Rasulullah berkata, ada 3 orang yang beruntung. Terus tadi Kak Yogi baru bilang 2 orang yang beruntung. Dan orang yang ketiga itu apa, Kak? Oh, yang ketiga belum ya? Yang ketiga adalah man baka ala khati'atihi. Yang ketiga, orang yang menangis terhadap kesalahan-kesalahannya. Ya, orang yang menangis terhadap kesalahan-kesalahannya. Itu orang yang beruntung. Emang ada orang yang nggak merasa bersalah? Banyak adik-adik. Ada orang nggak pernah sholat, tapi masih bisa tertawa. Ada orang selalu mengejek-ngejek agama, tapi merasa tertawa. Selalu tertawa. Ya. Banyak ya sayangnya. Wallahu a'lam bishawab. Kayak coba cek juga pertanyaan di sini. Yang raiskan nih Kak, ada Syakira boleh ya Kak? Tafadhal. Syakira silakan. Kak Yogi, saya mau bertanya. Labai anak soleha. Kalau ada seorang anak perempuan yang masih kecil, muslim, dia memiliki boneka yang full semuanya. Lalu diletakkan di tempat yang tertutup, itu masih nggak apa-apa nggak? Taib, nggak apa-apa, nggak boleh? Tetap nggak apa-apa. Sekali lagi, nah, mumtaz. Full face itu termasuk tidak apa-apa. Ya, karena hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kuntu al'abu bil banati indan nabi. Ya, aku bermain-main di sisi Nabi. Bermain-main apa? Boneka. Ya. Allah alam seperti apa bentuknya. Akan tetapi maka tidak apa-apa. Nah, tingkat keduanya baru untuk kehati-hatian. Lebih baik yang tidak full face. Nah, semoga dipahami ya jawaban Kak Yogi ya. Izin Kak, tafadhal. Tolong jawab Kak Yogi. Kuratu Bekasi. Aina, mana jawab pertanyaannya? Kuratu yang mana pertanyaannya? Solehah. Sudah Kak, lagi dicari. Tolong dijawab Kak Yogi. Rafif, ya. Assalamualaikum. Ini Kak, jika ada orang yang bernyanyi di rumah, malaikat tidak mau masuk ke rumah kita. Itu kan ya kayak. Iya, yang tadi kita sebutkan, malaikat itu tidak akan masuk ketika di rumah kita terdapat gambar, kemudian terdapat anjing. Ya, adapun bernyanyi, maka akan hilang banyak kebaikan. Nyanyian itu, apalagi musik, adalah senandungnya siapa? Senandungnya syaitan untuk mengajak manusia agar lupa. Kalau kita nyanyi di rumah, berarti syaitannya tambah senang dong sama kita. Ya, syaitannya jadi tambah senang dan rumah kita menjadi tidak nyaman. Nah, oke, ada lagi dari Rafif, Kak Yogi, saya ingin bertanya dari ada tetangga yang non Muslim, dia memberi makanan yang tidak halal. Sikap kita bagaimana Kak? Syukron. Nah, maka kita harus tegas sayang. Ya, kita harus tegas bahwasanya seorang muslim itu tidak makan makanan yang haram. Ya, supaya dikasih pembelajaran juga. Bukan berarti iya makasih ya, pas dilihat ternyata daging yang tidak halal, maka tidak boleh. Ya, kasih tahu bahwasanya kami tidak mengkonsumsi daging ini, misalkan daging babi, misalkan kalau daging anjing, maka tidak boleh. Nah, ya Kak Yogi, kalau menggunakan anjing sebagai penjaga rumah boleh, itu tadi. Nah, akan kehilangan
apa? Kehilangan pahala yang banyak. Maka kita tetap saja merugi jikalau memelihara anjing di rumah kita. Wallahu a'lam bi-shawab. Syukran lakum. Semoga teman-teman bisa mengambil faedah dan manfaat dari kajian kita di siang hari ini, dan jazakumullahu khairan kepada Uma Ahmad serta tim yang telah membantu kita dalam kajian pada kesempatan siang hari ini. Kalau ada yang salah, itu dari kesalahan Kak Yogi. Semoga Allah memaafkannya dan Kak Yogi akan kembali kepada pendapat yang lebih benar. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.